Pemirsa, salam on cam. Di penghujung acara kita hari ini, komedian Bopak Castello akan mengungkap seputar sepatu butut bin ajaib yang dimilikinya. Entah karena faktor sejarah atau Bopak merasa pede jika memakai sepatu yang sudah terlihat kusam itu, Bopak rupanya masih enggan untuk menyingkirkan sepatunya tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Bahkan tidak hanya satu, Bopak pun memiliki beberapa pasang sepatu yang sudah pantas disebut usang. Butek sepatunya pokoknya. Kini Ayu tengah berupaya keras agar hak asuh sang anak benar-benar jatuh ke tangannya. Lalu benarkah jika Ayu Rosmalina tengah dibayang-bayangi rasa khawatir jika Angie akan menggugat soal hak asuh anak? Dan benarkah jika ini karena belum adanya ketuk palu akan jatuh ke siapa sang putri nantinya? Oh, saya bakal minta jatuh ke tangan saya gitu, karena kan selama ini saya yang merawat anak saya yang mengurus anak saya gitu. Jadi ya saya minta hak asuh anak jatuh di tangan saya nggak minta apa-apa kok. Tenang aja, saya cuma minta hak asuh anak. Biarkan Ayu menempuh upaya hukum demi kebahagiaan dia. Ayu kita tidak akan ganggu, ya. Kalau dia mau cerai itu hak dia, hak konstitusi dia. Angie tidak akan mengganggu, terutama demi kebaikan anak. Gigihnya Ayu untuk bisa merawat buah hatinya yang masih merah ini memang masuk di akal. Perjuangannya seorang diri saat hamil bukan tidak mungkin menjadi satu bukti jika Ayu memang sanggup untuk membesarkan anaknya seorang diri. Jika Ayu masih menggantung soal kepastian akankah nama Angie akan disertakan di akte kelahiran sang jabang bayi, Angie sendiri melalui kuasa hukumnya ngotot jika nama dirinya tetap harus tercantum di surat lahir anaknya. Bahkan dengan sesumbar, Hotman Paris mengatakan jika kliennya itu bersedia memberikan sejumlah uang bagi keperluan anak, termasuk untuk masa depannya. Saya ingatkan kepada Ayu, semua langkah-langkah yang diambil harus demi kepentingan anak. Kalau nanti dalam akte kelahiran nama bapaknya tidak jelas, yang rugi kan si anak. Jadi biarkanlah anak itu tumbuh, surat-suratnya lengkap, ya. Kan lagi pula jangan sampai identitas anak itu tidak ada. Karena menurut undang-undang KUH pidana kita tidak boleh menghilangkan identitas seseorang. Kalau Angie mau bisa aja dia berperang secara hukum untuk merebut anak. Tapi saya bilang kepada Angie, itu anak masih menyusui. Apakah kamu tega merebutnya? Biarkan dia sama ibunya. Dan Angie patuh kepada saya. Akhirnya Angie tidak akan melawan, akan membiarkan Ayu bahagia dengan jalan hidupnya sendiri. Dan juga anak akan dipertanggungjawabkan oleh si Angie. Bila perlu kalau Ayu butuh, silakan kasih nomor rekeningnya, Angie akan transfer uang. Nah, itu kan namanya omongan di masa depan ya. Kan belum diomongin sekarang. Kita lihat nanti masa depannya seperti apa. Sebagai wanita bisa dibilang Ayu memang cukup tahan banting menjalani semua kisah hidupnya yang dramatis. Mulai dari banyaknya para wanita yang hilir mudik dalam kehidupan Angie, sampai ia tetap harus naik panggung sana-sini saat kehamilannya terus membesar. Yang seolah tak membuat Ayu tumbuh menjadi sosok perempuan yang mudah menyerah dengan keadaan. Lalu benarkah jika selama 20 hari hidup bersama Angie, Ayu telah mengalami kekerasan? Dan hal ini yang membuat Ayu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Diterpa ini, diterpa itu, kabar ini, kabar itu. Munculnya cewek ini itu, ketangkep basah sama cewek ini itu. Udah kebal saya. Kenapa saya melakukan hal seperti ini di luar dia di sana selama saya mengandung. Sudah banyak bukti lah ya, tanpa saya ngomong juga bareng sama perempuan ini, perempuan itu gitu. Saya selalu diserang dengan pemberitaan-pemberitaan, dengan munculnya para wanita-wanita, bahkan cuma bukan satu gitu ya. Udah banyak gitu, bahkan sampai ada yang saya lihat juga di media juga gitu. Kalau dalam keadaan saya hamil, dia sudah membawa seorang perempuan, 2 orang perempuan malah yang berbeda untuk masuk ke dalam rumah. Itu kan menurut saya udah, walaupun saya udah nggak ada perasaan apa-apa, tapi kan tidak seharusnya seorang suami yang masih berstatuskan suami saya berperilaku seperti itu gitu. Enggak ya, di sini nggak pernah ada main tangan atau fisik atau kekerasan dalam rumah tangga, itu nggak ada sama sekali. Saya udah jelasin dari kemarin-kemarin, dari dulu tidak ada yang namanya kekerasan rumah tangga sama sekali. Tapi batin saya yang lumayan
Tindakan Ayu untuk menggugat cerai Angie memang dianggap perlu, mengingat ia dan Angie tidak lagi serumah. Bahkan tidak terimanya Ayu atas sikap Angie yang dianggap telah menelantarkan dirinya selama hamil, satu alasan mengapa Ayu nekat menyudahi pernikahannya pasca melahirkan buah hatinya. Namun kuasa hukum Angie justru berkeyakinan jika gagalnya Angie menggelar pesta resepsi pernikahan menjadi penyebab utama Ayu menggugat cerai dirinya. Lalu, mengapa gagalnya pesta pernikahan yang selalu disebut-sebut jika ada hal lain yang membuat Ayu menggugat cerai Angie? Kan ini semua kan biangnya gara-gara resepsi. Masa gara-gara resepsi? Resepsi itu kan cuma ngopi gitu kan. Kata si Angie tiap malam selalu membicarakan resepsi. Tidak pernah ada pertengkaran soal wanita lain. Bukannya tidak dimeriahkan ya, resepsi itu memang sudah disepakati dari awal dari kedua belah pihak. Tapi di dalam resepsi ini kan saya dan keluarga pengen ada media, pengen ada teman-teman infotainment, pengen ada teman-teman media. Tapi dia dan keluarganya tidak mengizinkan dan tidak ingin ada media. Takut dengan media. Saya juga bingung alasannya seperti apa, silakan tanya aja sama orangnya langsung. Ya, kita pengen berbagi kebahagiaan kok. Apa salahnya kedua orang tua saya pengen berbagi kebahagiaan sama tetangga-tetangga sini. Tamu-tamu ayah saya juga bukan tamu-tamu petinggi-petinggi besar kok, apa adanya saya minta ngadain di rumah. Kan juga saya udah pernah ngunjukin undangan ya memang tempatnya ada di rumah gitu. Jadi ya kalau misalnya saya dibilang gara-gara resepsi saya bisa mengajukan gugatan perceraian itu salah. Ayu memang tengah bersiap menyandang gelar single father dan single parent, namun bukan berarti ia seorang diri menanggung beban hidupnya. Selain ada Abdul Rojak dan Umi Kalsum yang notabene adalah ayah dan ibundanya, Ayu juga memiliki dua sahabat yang kerap menjadi teman curahan hatinya. Dan kabar tentang kepulangan Ayu di rumah orang tuanya ini mendorong dua sahabat Ayu untuk bisa menengok ia dan sang bayi. Pemirsa, ini ada sahabat-sahabat saya yang paling dekat sama saya. Ini Nina, sahabat saya dari kecil, dari saya umur 4 tahun. Caca, sahabat saya dari SMA, tapi udah deket banget sama saya. Maaf, mau apa ya ini? Oh, kado. Iya. Ternyata punya hati juga pengen anak saya kado dari Nina. Teman dekat saya berdua. Jadi kalau curhat apa, saya selalu curhat dan cerita sama mereka. Benar-benar bisa jaga rahasia gitu dan benar-benar setia banget lah sama saya. Dari saya kemarin waktu mengandung susah, saya cerita curhat. Saya kan juga butuh temen lah ya cerita, dan cuma mereka yang bisa nampung cerita saya. Mereka itu selama saya hamil kemarin, ya, saya mau makan apa-apa misalnya saya nulis di status, mereka langsung perhatian berdua. Mau apa? Mau gue bawain nggak? Mau gue cariin nggak? Kayak gitu-gitu. Kasih perhatian ya, kasih semangat terus buat Ayu, pasti badai pasti berlalu. Asik. Semoga babynya selalu sehat-sehat, Ayunya juga sehat, terus bisa ngejalanin hidup dengan lebih baik. Amin. Pemirsa Seleb on Cam, di penghujung acara kita hari ini, komedian Bopak Castello akan mengungkap seputar sepatu butut bin ajaib yang dimilikinya. Entah karena faktor sejarah atau Bopak merasa pede jika memakai sepatu yang sudah terlihat kusam itu, Bopak rupanya masih enggan untuk menyingkirkan sepatunya tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Bahkan tidak hanya satu, Bopak pun memiliki beberapa pasang sepatu yang sudah pantas disebut usang. Butak sepatunya, pokoknya kita pakai terus. Orang mau bilang mau jelek mau enggak, yang penting kita suka. Awal pertama Bopak punya duit buat beli sepatu baru itu tuh, gitu. Ya kalau Bopaknya sepatu, apapun sepatunya, yang penting ada sesuatu buat Bopak. Itu adalah faktor keberuntungan buat Bopak. Walaupun sepatu hanya dipakai sebagai alas kaki, namun siapa sangka berkat sepatulah sebuah kisah tentang hidup bisa didapat. Dengan kaki yang telah beralaskan sepatu inilah akan membawa seseorang menuju sebuah langkah yang terhindar dari sakit juga panas. Lantas, apakah dengan sepatu butut bin ajaibnya itu akan mengantarkan Bopak bertemu pada wanita impiannya? Entahlah, yang pasti Bopak akan terus menyimpan sepatu yang memiliki nilai histori yang sangat tinggi baginya. Sepatu kan faktorin aja lah, efek yang lain lah. Yang jelas maut, jodoh,
rezeki kan Allah yang ngatur. Nah, kayak kemarin lah kita beruntung pas tadinya biasanya kesandung kena jempol merah ya nggak, berdarah-darah, kuku nganga. Sekarang jadi aman gara-gara sepatu itu. Tak. Hidup sepatu bopak. Pemirsa, lain Bopak Castello, lain komedian Daus Mini. Jika beberapa waktu lalu pasangan Daus Mini dan Yunita diterpa prahara rumah tangga atas hadirnya orang ketiga, kini pasangan yang telah memiliki satu anak ini justru terlihat makin kompak untuk menggeluti dunia entertain di tanah air. Adalah keputusan Yunita untuk menjajal dunia tarik suara yang membuat ia harus meninggalkan jagoan kecilnya itu demi mendulang rupiah sebagai penyanyi. Lalu apa yang mendasari Daus dan Yunita untuk terjun bersama-sama ke dunia hiburan tanah air? Dari sebelumnya juga kan Babang juga udah biasa dititipin ya, dari udah sering dititipin juga Daus acara, Daus syuting, Daus off air, mami syuting, mami off air juga pun Babang juga sering dititipin di orang tua gitu kan, jadi udah nggak khawatir ya Mi, udah biasa lah. Bisa ninggalin Babang kan setelah Babangnya lepas ASI eksklusif. Semoga anak aku diberi keberkahan, anaknya sehat. Susah-susah gampang bekerja di bidang profesi yang sama. Pasalnya, Daus terkenal sebagai komedian dan Yunita merintis di dunia seni tarik suara, dalam hal ini musik dangdut. Banyak yang menganggap jika kompaknya mereka terjun ke ranah hiburan tanah air untuk menghindari gosip yang pernah menimpa mereka. Lalu, kiat apa yang dipakai Daus dan Yunita jika keduanya tidak tampil di panggung yang sama? Kan masih dikontrol, kan kita kan zaman udah canggih, bisa lewat video callan gitu kan. Oh iya. Bisa FaceTime. Kalau aku keluar kota, dia FaceTime terus. Kalau enggak itu sekarang kan banyak aplikasi yang video call gitu Video kan. kalau mengizinkan ya udah kerjaannya ya, mau gimana ya pastinya harus mengizinkan, cuma mungkin nggak bisa jauh-jauh hari, nggak bisa lama-lama kali ya, yang hanya kerja terus setelah itu baru pulang gitu, nggak boleh main-main lagi.